Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kayak segini deh. Aduh, Teman-teman semua, selamat datang, selamat bergabung di Zoom Meeting Buku Kerja 1 edisi tanggal berapa sekarang? Tanggal 9 ya kalau nggak salah ya. Eh, iya tanggal 9 Pak. Ya. ya benar tanggal 9 Desember 2023. Dan teman-teman semua, hari Senin, jadi sekarang hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin saya mulai nyetir. Udah pesen tiketnya lewat pelabuhan Merak Bakauheni. Wah, ini pertama kali saya nyetir ke luar pulau. Ya mohon doanya teman-teman semua ya. Agak asing suasananya tapi mudah-mudahan dalam penjagaan Allah. Amin. Teman-teman semua, materi kali ini sebenarnya materi yang memang sengaja saya siapkan buat teman-teman mengawali tahun 2024. Jadi kita bahasnya sekarang. Apa yang boleh dan tidak boleh Anda lakukan terkait untuk afirmasi di tahun 2024. Kayak gitu ya. Nah, sebelumnya saya informasikan bahwa hari Minggu malam itu kami mengadakan ini apa terapi finansial untuk member Kulwap. Nah, Anda kalau mau ikutan, Anda join Kulwap. Tapi sebenarnya, kalaupun Anda nggak ikutan, Anda nggak sadar, Anda udah dapat materi-materi sebelum-sebelumnya, gitu ya. Anda nggak sadar aja, nggak dikasih judul terapi finansial aja, gitu loh. Jadi sebenarnya materi yang saya sampaikan di Kulwap itu ya ya dari sini, dari Zoom meeting setiap Sabtu ini. Oke, teman-teman semua, sebelumnya saya mau tanya dulu, siapa di antara Anda yang merasa masih bermasalah secara finansial? Itu dulu ya. Atau mungkin kita pakai standar 9 rekening kehidupan kali ya. Siapa di antara Anda? Oke, mungkin gini, lebih enaknya. Saya akan tulis aja ya. Teman-teman semua, Anda ukur skala kepuasan Anda. Oke, skala kepuasan. Skala kepuasan. Nah, skala kepuasan ini, skalanya itu dari 0 sampai ke 10. Kalau seandainya Anda tidak puas, sama sekali tidak puas, berarti jawablah 0. Tetapi kalau Anda sangat puas, sangat bangga, Anda jawab 10. Oke. Tapi kalau Anda merasa ya 7 lah gitu, berarti itu menggambarkan kepuasannya lebih maksimal, cuma masih ada yang kurang-kurang, kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman semua, berapa skala kepuasan Anda dalam hal mendapatkan uang? Apakah caranya sesuai dengan apa yang Anda inginkan mendapatkan? Oke, mendapatkan uang. Apakah caranya sesuai dengan yang Anda inginkan? Ada orang, mohon maaf banget, bekerja tetapi dia melawan hati nuraninya sendiri. Ada orang yang di satu sisi merasa bahwa riba itu haram, tapi dia bekerja di tempat yang dia sebut sebagai riba. Oke. Nah, berarti kan merasa nggak nyaman sebenarnya. Nah, berarti dalam hal mendapatkan uang, berapa skala kepuasannya? Oke, sampai sini paham teman-teman skala kepuasan Anda. Yang kedua, dalam hal, nah ini dalam hal mendapatkan uang. Yang kedua, dalam hal uangnya, uang yang didapat. Oke, uang yang diperoleh, yang didapat. Jadi kalau tadi cara proses Anda mendapatkan uang, ini saya kasih nomor satu. Yang kedua,
Yang kedua, apa uangnya sendiri. Uangnya sendiri. Anda puas nggak dengan uangnya? Gitu lah. Apakah, ya termasuk juga jumlahnya gitu ya. Anda puas nggak dengan jumlahnya? Nah, nanti Anda ketik di kolom chatting, tapi nanti nggak usah sekarang ya. Anda pahami aja dulu. Atau Anda juga tulis di kertas Anda ya. Tulis di kertas Anda. Yang ketiga, teman-teman semua, menggunakan uang. Oke, jadi bukan semata-mata proses mendapatkan uang, bukan hanya uangnya, tapi menggunakannya atau menggunakan uang, ya mengkonsumsikan uang gitu. Saya nggak berani menyebut menghabiskan ya, saya nggak berani. Oke, karena memang bukan untuk dihabiskan uang gitu ya, tapi menggunakannya, mengkonsumsikannya. Apakah Anda untuk konsumsi, untuk produksi, untuk investasi, saya nggak tahu. Tapi untuk menggunakannya, apakah menurut Anda sudah cukup puas gitu? Ada orang yang merasa saya tuh penghasilan itu banyak loh Pak, gitu ya, banyak ya. Tapi kok eh, uangnya entah kemana. Nah, berarti dia tidak puas di pas menggunakannya, gitu. Nah, teman-teman semua, silahkan Anda eh, isi. Saya kasih waktu ya kurang lebih 10 menit lah untuk Anda berpikir ya. Oke, nah ini jawab di kertas. Jawab di kertas pertama dan chat dan chat. Oke, silakan. Saya tutup kamera saya tutup audio saya. Silakan. 10 menit dari sekarang.
Oke, teman-teman semua sudah dikerjakan? Pada nanya suaranya nggak keluar. Iyalah, karena tugasnya adalah lihat di layar, waktunya 10 menit sampai dengan jam 8.47. Tadi ya udah saya sampaikan. Kemudian Anda tulis skala kepuasan Anda 0 sampai 10. Dalam hal apa? Dalam hal mendapatkan uang, uang yang didapat, dan menggunakannya. Jawab di kertas dan di kolom chatting. Sekarang saya ingin ngelihat kolom chatting. Nah, Lucky mengatakan 9, 9, 10. Fahlidar sudah, tapi nggak nyebut angka-angkanya. Kemudian Yance 777. Fatimah 556. 556, 566, 587. Kemudian 979. Nova. Kemudian Yayuk 889. Ririn 8510. Henny 1088. Zakia 888. Kemudian Nonti 897. Nur 9 semua. Saldiani 559. Kemudian Ika 1089. Ira 566. Kemudian Ade 000. Oke, kemudian Ade Ade Heriani, ini menarik nih Ade nih. Coba ada Ade nggak? Ade Heriani. Halo. Oh iya Pak, Oke, Ade Heriani. Kenapa jawabannya nol? eh saya yang saya rasakan ya cara Mm, 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 mendapatkannya, karena memang saya kan nggak kerja ya Kos ya. mm. Pertama saya Anda nggak kerja. mendapatkannya dari Gimana? Anda mendapatkan uangnya dari mana? Dari suami atau dari mana? Ya, ya gitu. Kalau butuh, karena saya suka jualan gitu ya. But kalau butuh uang ya apa yang Sebentar, saya lihat Anda ada ide. punya suami nggak? Anda dapat uang dari Ada. mana Anda? Saya Oke, bentar saya. Eh, ada suami ada. oke. Dan suami menafkahi Anda. Iya, Iya. Nah, ada orang yang ketika di posisi itu bangga, seperti istri saya. Istri saya dapat income dari saya dan dia bangga. Cara mendapatkan uangnya memang begini seharusnya. Paham? iya. Nah, dan ini lebih kepada persepsi sendiri ya. Saya tidak ingin menyalahkan, saya tidak ingin membenarkan, tetapi memang ini persepsi sendiri. Kalau menurut Anda bahwa itu enggak banget gitu ya, nggak ada, saya nggak mau banget di posisi ini, yaitu silahkan. Saya hanya ingin memvalidasi. Paham ya Mbak Ade ya? Sebentar. Boleh ini saya belum paham karena saya ngerasa gini ya. Tadi kan yang ditanyakan itu ya cara ya. Caranya sesuai dengan yang Anda inginkan. Saya Iya, ingin paham gimana sih cara yang benar sesuai dengan perasaan teh. Karena saat ini saya memang baru belajar, saya belum membangun. Dulu saya memang pernah bekerja gitu ya. Nah, di saat posisi yang sekarang ini, cara saya ingin cara yang benar gitu. oke. Makanya saya Sekarang udah saya tulis saya nol tanya, gitu. Anda mendapatkan uang dari dinafkahi suami itu benar apa salah? Benar. Sama suami Benar. juga kan nggak kerja. Terus dapat dari mana dong? Ya karena suami suka keluar gitu ya, suka ngajar di beberapa ini ya alhamdulillah suka ada rezeki itu gitu. Itu namanya suami kerja, Mbak. Ampun dah. Oh itu kerja. Saya rasa karena nggak ngerasa itu bukan kerja ya karena kita eh, Nah, ber, itu Mbak nggak bersyukur tuh. Itu suami bekerja keluar. Kecuali kalau suami nganggur di dalam rumah, nggak mau keluar. Dan begitu keluar tidak menghasilkan serupiah pun. Masya Allah, astagfirullahaladzim, terima kasih. Iya, siap, saya paham. Oke. Nah, jadi
Tugas Anda sebenarnya lebih kepada mensyukuri suami tuh. Alhamdulillah, sayang, terima kasih gitu. Jadi walaupun misalkan dapat duitnya cuma 5.000 hari ini, puji suami. So, so. Oke. Ya, 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 ya. Jadi nah, maksud saya tuh gini, misal cara mendapatkannya ya, Anda ingin Hmm, mendapatkan dari suami misalkan ya, berarti untuk cara mendapatkannya udah benar, udah benar. Tinggal jumlahnya nih, paham? ya, ya, ya. Ngerti? Kecuali Anda mengatakan begini, saya tuh udah pengen atau menghasilkan uang sendiri, kecuali begitu. Maka kalau Hmm, Anda ingin mendapatkan uang sendiri, selama ini Anda dapat dari suami, Anda kayak nggak puas. Nah, berapa skala kepuasannya dong? Misal, saya mah 4 deh, misal. Paham? ya, ya, ya. Kan nggak mungkin juga tuh dari suami dinegasikan sama sekali. Hmm, Paham? betul, betul. Nanti Allah cabut loh. Enggak. Ini saya jawab ini karena saya ingin tahu aja. Karena saya ingin Iya, tahu gitu. makanya Gimana ya makanya saya saya disuruh gitu. buka suara biar kita diskusi, biar saya Makasih. luruskan. Terima Ngerti kasih ya? ya, alhamdulillah. Nah, berarti ini misal aja ya Mbak Ade, ini Ya, sekali ya. lagi untuk meluruskan. Misal Mbak Mhm. Ade, wah saya nggak puas nih kalau dapat dari suami aja, saya juga pengen dong dari saya, kan saya bangga, saya seneng gitu. Betul, betul. Atau katakanlah saya kan punya anak, saya kan ngurus keluarga, ya saya sebenarnya nggak masalah nggak kerja juga. Ya memang dari suami sebenarnya cara ini yang saya inginkan. Misal, berarti cara Mhm, mendapatkan uangnya udah benar nih 10 nih. Cuma tapi mhm. kan jumlahnya, ya jumlahnya berarti Hmm. saya tidak puas dengan jumlahnya, tapi dengan caranya udah benar gitu. Oh iya, makasih. Misal, Alhamdulillah. nanti misalkan dalam hal pengeluaran, ya selama ini alhamdulillah walaupun uangnya sekian, tapi bisa menutupi eh, kebutuhan kami, menjaga kehormatan kami gitu loh. Nggak ada yang hutang sama sekali. Berarti udah puas banget dong dengan cara menggunakannya, udah Wah, benar gitu loh. alhamdulillah saya tidak punya utang. Nah, paham ya Mbak ya? Iya, iya, siap. Karena selama ini mah menggunakan uangnya dengan tepat gitu loh. Kan Masya ada orang Allah. tuh punya income 30 juta sebulan juga tetap aja kurang. Begitu punya income 100 juta, kurang juga gitu loh. Masya Allah. Ada yang Iya, kayak betul, gitu. betul, betul. Siapa? Saya dulu. Berarti cara menggunakan uangnya nggak beres tuh. Skala kepuasannya berapa ya? Tinggal diskalain aja, kira-kira. Hmm. Paham ya? Iya, Oke. Paham teman-teman semua? Ya terima kasih ya Mbak. sama-sama. Oke, tuh yang lain akhirnya pada 10 10 10. Saya tadi Oke. ingin tahu. Ya, nggak apa-apa. Ayo diisi lagi yang benar, teman-teman. Diisi lagi yang benar. Menurut Anda, cara mendapatkan uang selama ini sudah benar, sudah sesuai dengan kepuasan Anda belum? Misalkan ya. Anda jangan, kalau misalkan gaji dari suami kecil, Anda tidak bermasalah dengan cara suami mendapatkan uang. Itu udah benar. Tapi bermasalah dengan jumlahnya. Kalau Anda mempermasalahkan cara mendapatkannya, itu namanya tidak bersyukur, itu namanya kufur. Sebenarnya Anda puas dari cara mendapatkannya. Nah, ini yang kemudian membuat orang begini, teman-teman semua. Suami misalkan ya, udah ngasih duit nih setiap, sebutlah dari sopir Gojek gitu ya, dari Gokar gitu ya. Cuma memang jumlahnya kurang. Akhirnya dia mengeluh, suami ganti kerja aja deh gitu loh. Udahlah mendingan saya yang kerja aja gitu loh. Itu udah salah tuh. Kalau Anda sampai terpaksa bekerja karena cara jumlah uangnya kurang, itu keliru. Yang Anda butuhkan adalah memotivasi suami sebenarnya. Jadi tugas istri itu sebenarnya memotivasi suami sebenarnya sejujurnya ya, bukan melakukan peran suami gitu. Jadi sebenarnya ada peran kepemimpinan dalam diri istri yang tidak istri sadari. Oke, Anda misalkan bermasalah dengan jumlahnya. Ini suami ngasih sih Pak, alhamdulillah Pak, suami bertanggung jawab, dia bekerja Pak. Saya lihat tuh luar biasa sekali ya. Sampai malam saya kasihan sekali misal. Tapi jumlahnya masih kurang Pak gitu ya. Ada beberapa kebutuhan kami yang kami harus berhemat gitu. Nah, Anda cek berarti kan bermasalah di jumlah, berarti di nomor dua. Oke, di nomor duanya ya yang bermasalah. Nah, kemudian ada lagi, saya sih tidak bermasalah Pak dengan cara mendapatkannya selama ini suami yang bekerja dan mendapatkan nafkah atau bagi Anda yang sebagai suami ya selama ini saya Pak
Dan duitnya pun banyak, Pak. Duitnya tuh saya dapat banyak. Adalah misalkan 50 juta masa bulan mah. Tapi kok habis mulu ya, Pak? Ya saya nggak ngerti nih. Nah, ini cara menggunakannya berarti gitu ya. Cara mendapatkannya Anda merasa kurang puas, berarti perbaiki berapa skala kepuasan Anda. Biar Anda tahu gitu, oh masalahnya di sini. Oke, clear teman-teman semua? Clear? Nah, bagi Anda yang katakanlah belum mencapai angka 10, Anda tulis alasannya. Kenapa angkanya sekian? Tulis di kertas. Tulis di kertas. Bagi Anda yang angkanya belum 10, misal, saya baru 9, Pak. Alasannya kenapa? Apa yang menghambat Anda sampai tidak ke 10? Apa yang kurang? Oke, apa yang kurang? Oke, Anda tulis apa yang kurang. Nah, teman-teman semua, alasan-alasan itu biasanya itu berkaitan dengan peristiwa di masa lalu. Maksudnya masa sebelumnya. Oke, biasanya berkaitan dengan peristiwa sebelumnya. Sekarang Anda perhatikan saya, lepaskan pensil pulpen dari kertasnya. Lepaskan, tangan Anda lepaskan, perhatikan saya. Teman-teman semua, pada saat Anda menulis angka-angka itu, sebenarnya angka itu adalah angka itu adalah persepsi Anda menilai kehidupan Anda hari sebelumnya. Benar? Persepsi Anda menilai kehidupan Anda di hari sebelumnya. Benar nggak, teman-teman? Oke, itu persepsi Anda. Contoh misalkan, berapa angkanya? 8, Pak. Ya habis kemarin saya tuh begini, begini, begini gitu loh. Dan angka-angka itu bukanlah rencana Anda di masa berikutnya. Bukan. Benar, teman-teman? Jawab di kolom chatting, biar ada respon. Saya tahu Anda masih masih menyimak. Maksudnya kurang yang gimana? Saya kurang yang gimana? Yang gimana dong yang kurang? Pak Taufik baru datang kalau nggak salah ya. Ikuti aja dulu ya. Nah, angka-angka yang Anda buat, saya ini ya, saya tulis di ini deh, di platform yang lain. Saya akan buka platform teman-teman semua yang lain, tapi dampaknya saya tidak bisa membaca chattingan Anda. Nah, ini Anda bisa lihat nggak sekarang? Terlihat Pak Sofyan. Terlihat ya. Masih terlihat layar Jadi teman, HP-nya. oke ini putih kelihatan? Bukan handphone, layar handphone Mas ya. Belum Oh, masih layar layar putih. handphone. Ya. Belum layar putih. Baik, saya balikin dulu. Anda sedang membagikan layar. Padahal sih udah membagikan layar. Saya ulangi. Layar, oke. Mulai penyiaran. Apakah terlihat sekarang? Terlihat handphone masih seperti tadi. Oke, berarti nggak usah ke sini deh. Kita pakai ini aja. Baik, papan tulis lagi. Jadi teman-teman semua, misal skala kepuasan. Kita bicara skala kepuasan sekarang ya.
Tadi dikatakan eh, mendapatkan, dalam hal mendapatkan. Kemudian dalam hal jumlah uang. Kemudian dalam hal mengeluarkan. Oke, ini kita bahas uang. Di sini Anda bahas skala. Misal, dalam hal mendapatkan uang, Anda merasa sudah ideal. Saya mendapatkan uang udah ideal, Pak. Saya yang bekerja di tempat yang halal. Oke, tempat kerja saya sangat mendukung. Kemudian ada semacam kepuasan tersendiri ketika saya bisa bekerja di situ. Misal, atau katakanlah saya bekerja di tempat yang halal, tetapi lingkungan saya itu tidak mendukung, Pak. Dan saya merasa seperti bisa jadi saya bakal didepak dari perusahaan saya, dari jabatan saya. Berarti cara Anda mendapatkan uang tidak nyaman nih. Oke, sebutlah 7 sih. Oke lah, tapi saya masih ada yang belum saya puas. Oke, 7 misalkan ya. Lalu dalam hal jumlah, Anda merasa jumlahnya sebenarnya gede banget, gede banget. Jadi secara jumlah Anda merasa 10. Tetapi kemudian dari mengeluarkan uang. Nah, mengeluarkan uang, Anda merasa, waduh, saya tuh kayaknya banyak pengeluaran yang tidak saya duga sampai habis-habis mulu. Jadi Anda kepuasannya itu 5 nih. Oke. Nah, di sini sebenarnya ada alasan. Tadi alasan yang disebutkan oleh saya tetapi tidak ditulis. Anda sebutin alasannya apa? Kalau nilainya udah 10, Anda nggak usah nyebutin alasan. Bolehlah sebutin alasan lah. Nah, 5 nih alasannya apa? Oke, alasan. Lalu, setiap alasan sebenarnya ada peristiwanya. Benar nggak? Ada peristiwanya. Contoh begini. Pada saat di kolom pengeluaran, Anda merasa, kenapa nilainya 5? Sebab saya banyak pengeluaran. Peristiwanya dirinci. Pengeluaran apa yang pernah terjadi yang Anda ingat dan Anda kayak nyesel banget. Contoh, beli apa beli buku, misal beli buku sampai nilainya 2 juta. Ternyata yang dibaca cuma beberapa doang. Sisanya ditumpuk aja. Ya kalau gitu sebenarnya kan belum prioritas beli buku saat itu. Misal, atau misalkan beli apa? Kalau saya misalkan nih beli headset ini nilainya 2,2 juta, tapi ternyata masih ada noise-noise yang masuk. Aduh, kayaknya ini banget. Oke, misal ya. Atau Anda mungkin pernah misalkan ngasih uang ke orang, ternyata orang itu sebenarnya dia minta juga ke orang lain. Wah, ini mah modus nih. Wah, Anda kayak nyesel gitu misal ya. Nyesel nolong dia, tulis gitu loh. Paham teman-teman? Saya cek kolom chatting. Oke. Pensiunan potong gaji bayar hutang gitu ya, Pak. Misalkan. Boleh. Pokoknya Anda tulis alasan-alasan ini. Sampai di sini. Kalau mau bertanya silahkan. Ria alasannya belum paham. Saran saya Anda bertanya langsung aja. Kayak gitu. Karena kan belum paham itu ambigu tuh. Dari apakah saya harus mulai dari awal pembukaan, apa dari mana gitu ya. Jadi saya izinkan Anda untuk bertanya. Anda boleh bertanya, buka suara atau raise hand dulu ya. Saya tungguin. Kalau enggak cukup. Ada Bu Dinar, Pak Sofyan. Silakan dibuka Silakan, suaranya, Mbak. silakan Bu Dinar dibuka suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, mohon maaf sebentar. Pak, mau nanya, kalau yang hal dalam nomor 1 kan saya 5, karena eh, sambil berjalan sampai hari ini saya selalu HPP, karena saya sebagai tulang punggung. Terus kalau yang kedua, dalam Oke, jumlah sebentar, uang, sebentar, 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 sebentar. Anda sebagai tulang saya, Anda nyaman nggak jadi tulang punggung? belum nyaman, tapi masih dalam proses HPP terus.
Oke, Anda belum nyaman sebagai tulang punggung. Menurut Anda, idealnya itu supaya jadi 10, mestinya bagaimana? Mestinya saya hanya sebagai yang bantu suami sebagai tulang punggung. Oke, baik. Nah, berarti alasannya karena bukan saya sebagai tulang punggung, suami belum menghasilkan, benar? Benar, walaupun sudah Suami sama sekali berusaha. tidak menghasilkan. Iya, kalau 100% sih enggak, cuma tidak tetap. Oke, tidak tetap. Baik. Nah, Dan seringnya alasannya tidak suami, tetap gitu. ya, suami penghasilannya tidak tetap, gitu ya. Mm, Kemudian kebutuhan yang lain dipenuhi oleh saya. Oke. Nah, Iya. itu kan pemaparan itu sangat umum banget tuh ya. Nah, Anda langsung tulis ke peristiwa. Apa buktinya kalau suami itu income-nya tidak tetap? Misalkan pernah 1 bulan tuh cuma dapat 50.000, misal. Paham? Mm, Paham? Nah, itu kan peristiwa-peristiwa yang berdiri sendiri ya. Iya. Oke. Atau misalkan pernah saya sampai kecapean, sampai sakit-sakitan, pulang hujan-hujanan. Tidak. Misal, ampun dah. Paham? Paham. Terus Ini kalau yang kedua, misal. Pak, oh iya. Nah, Kalau yang nah, kedua soal sampai di sini dulu. iya, Peristiwa-peristiwanya difahami. paham. Oke, lanjut. Kalau yang kedua masalah jumlah uang. Saya Hmm. sebenarnya bekerjanya dua proses, Pak. Kalau pagi saya dagang dan saya puas hasilnya. Habis itu saya sedikit ada kerja di kantor, tapi saya sangat tidak puas hasilnya. Nah, saya bingung menilainya kalau secara keseluruhan. Eh, Ya walaupun alhamdulillah semuanya terpenuhi dari penghasilan saya, tapi masih agak bukan terseok-seok, ya terseok-seok gitu. Gimana itu? Bukan terseok-seok, terseok-seok. Coba jelasin dulu. Bukan terseok-seok, terseok-seok. Nah, pertanyaannya, jumlahnya apakah memuaskan Anda? Bukan dari mana Anda dapat, bukan. Tadi Anda Oh, mengatakan dari dagang, dari bekerja. Karena mm, kalau dari dagang, dari bekerja, itu ke sebelumnya tuh. Ke cara Anda mendapatkan. Anda puas apa tidak? Dari cara Anda oh, mendapatkan. Paham? paham. Nah, kalau di sini Harus ngomongin juga. jumlah. Setelah Anda Oh, jumlah penghasilan Anda dari dagang, dijumlah dengan pemasukan Anda dari gaji sebagai karyawan, itu jumlahnya memuaskan Anda apa tidak? tidak, Oke, berapa skalanya? ya masih 5 karena masih merasa terseok-seok untuk kebutuhan seluruhnya gitu. Nah, alasannya terseok-seok untuk kebutuhan. Berarti peristiwanya ada kebutuhan-kebutuhan yang belum terbayar, benar? Benar. Nah, tulis tuh peristiwanya apa aja. Pernah pengen bayar SPP anak, uangnya nggak ada, anak sampai malu mau ke sekolah, misal. Ya, Peristiwa-peristiwa itu ya. Paham? paham. Oke, siap. Oke, Ya, makasih Pak. sama-sama. Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Silakan Puri ya. Ini materi ini nggak ada di yang lain loh, teman-teman semua. Anda boleh cek ya di pelatihan mana coba. Puri ya, silakan dibuka mikrofonnya. Ya. Tadi yang saya tanyakan sudah terjawab. Nah, saya mau Baik. menanyakan. Enggak, ada satu lagi yang mau saya tanyakan. Saya udah langsung menutup aja nih. Jadi, misalkan untuk pengeluaran cara menggunakannya, kadang kayak tadi kan, contoh misalkan setelah membeli sesuatu ada penyesalan karena merasa kurang puas, itu berarti perlu di HPP gitu ya, Pak ya? Kita belum ngomongin tentang Ho'oponopono, belum. Oh belum, baru itu. Kita lagi ngomongin skala, alasan, dan peristiwa. Oke. Terus, Oke, sip. oke, paham. Sudah cukup tadi yang nomor 2 Oke, udah cukup. terjawab oleh Baik, Ibu. terima kasih. Ya, memang saya menjawab Bu Dinar itu sebenarnya jawaban itu bukan buat Bu Dinar doang, buat yang lain. Oke, silakan Mbak Dwi, ada Ada lagi? Bu, Betty silakan.
Bisa buka mikrofonnya. Silakan dibuka. Ya. Halo, Ya, Iya. silakan. Pak Sofyan. Ya, Waalaikumsalam. ya Pak Sofyan, kan saya memberikan, kan baru masuknya telat ya, cuma sedikit sedikit saya udah paham. Itu kan saya memberikan 7, 8, 9. Kenapa saya memberikan 7? Saya memberikan nilai 7 karena cara mendapatkannya, kecukupannya sudah bagus. Cuma sedikit cara mendapatkannya tuh saya mendapatkannya memang tulang punggung sendiri ya, tapi saya tetap tetap bersyukur, tetap tercukupi, tetap Sebentar, alhamdulillah. sebentar. Tapi Mbak, gimana? sebentar. Mbak, Mbak ada suami nggak? Nggak ada. Oke. Emang supaya jadi 10, Mbak bilang saya mencukupi apa dalam pengertian saya tulang punggung. Dengan cara apa, Mbak? Kalau menolak jadi tulang punggung kan berarti harus jadi tulang rusuk. Iya, Artinya benar. menikah, bener nggak? Iya, Bener salah nggak? satunya itu. Iya, salah satunya itu Iya. sedang Artinya berproses sih, berarti Pak Sofyan. ya berarti gini maksud saya tuh. Dalam hal cara Mbak mendapatkan uang, dalam hal cara ya, misalkan Mm-mm. apakah menurut Mbak itu haram apa halal, apakah Halal, Mbak nyaman sah, atau tidak gitu ya. nyaman, Berapa skala nyaman. Mbak gitu loh, berapa skalanya? Saya baru kasih 8 karena kadang-kadang masih Tuh ada kan pencari. berubah lagi kan tadi 7 sekarang 8. Yang mendapatkannya 7 karena saya pikir seharusnya saya seorang perempuan harusnya ditopang loh, nggak nopang terus. Ya itu memang berproses sih. Oke, oke. Nah, menurut Mbak Nah, yang menopang tuh harusnya siapa? suami harusnya Oke, suaminya ada. nggak ada, karena nggak ada kan ya kita jalanin aja, tapi Sebentar, tetap sebentar. bersyukur Nggak ada gitu. meninggal, nggak ada cerai. Nggak ada cerai tapi kan tidak bertanggung jawab, ya sudah, tidak Iya, dimasalahkan iya. sih bagi saya. Artinya enggak, bukan. Mbak Heeh, mempermasalahkan. Mohon maaf, Mbak mempermasalahkan. Dengan heeh. penyebutan 7 itu Mbak mempermasalahkan. Iya karena kurang. Oke? Berarti 7 kan kurang Iya, heeh, Mbak mempermasalahkan. Nah, jadi maksud saya itu untuk ke titik berarti 10. Heeh. alasannya pada saat mendapatkan alasannya karena saya yang mencari nafkah, mestinya suami Ya, kayak gitu. Nah, peristiwanya adalah ya berarti Mbak tulis aja tuh peristiwa-peristiwa yang di mana Mbak berperan besar dalam memberikan nafkah ini. Dan Mbak juga bisa komparasi dengan suami itu ngapain aja sih selama ini, mantan ya. Karena iya, sebenarnya kan nggak mungkin ada mantan suami kan, tapi nggak ada mantan ayah, bener nggak? benar, benar, benar sekali. Nah, mantan ayah itu nggak ada mantan ayah, jadi si ayah itu tetap bertanggung jawab Tanggung terhadap jawab. Iya, hidup anak-anaknya iya, kayak gitu. benar, Nah, benar. bila Anda merasa bahwa dia belum bertanggung jawab, berarti ini satu peristiwa yang Anda tulis di kolom peristiwa, Iya, paham? paham, Nah, paham, ditulis secara paham. spesifik. Iya, Contoh iya, iya. misalkan suami tidak pernah memberikan nafkah untuk anak-anaknya, misal Iya, kurang lebih kayak gitulah. Oke, jelas sampai di sini? jelas. Kalau saya memberikan puasan hasil sama terpenuhinya, saya 8 dan 9 mencapai harusnya 10 itu. Padahal mah bisa diapresiasi banget, berkelimpahan cukup gitu. Harusnya 10 Enggak, ya. enggak tuh kenapa sekian? Kenapa nggak 10, kenapa 9 pakai ditambah gitu. Padahal udah cukup gitu kan. Harusnya Stop, 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 stop. Saya nanya, kalau Mbak merasa udah cukup, kenapa nulisnya 9? ya Apakah itu itu cari perhatian? bukan. Ingat, Tadi kan berpikir begini, harusnya nggak seperti ini loh. Ya itu berarti dan dinilai yang dituju tadi loh. Yang enggak, ini berkecukupan kalau harusnya ngomongin tetap jumlah, 10. Iya, untuk poin mendapatkan udah beres, udah iya, dibahas. iya, Sekarang di poin untuk jumlah. Saya iya. tanya, jumlahnya memuaskan 10 atau tidak sama sekali? Berapa skalanya, Bu, di jumlahnya? Ya 9 bisa ada tabungan tapi belum belum memenuhi kriteria gitu. Oke, sekali lagi, jumlahnya. Apakah dari jumlah yang Ibu dapatin selama ini sudah memenuhi kebutuhan Ibu?
memenuhi. Maka Oke. bisa Terus apa menabung. yang kurangnya? Apa yang kurangnya? Bisa menabung tapi belum sesuai harapan gitu loh. Oke. Harapannya apa? Harapannya kan setelah anak saya yang gede sudah saya bangunkan bisnis, tentunya saya butuh tabungan untuk yang kecil, minimal sampai perguruan tinggi gitu. Dan ini baru Oke. bertahap gitu. Artinya menurut Ibu ternyata ini belum cukup. Kalau begitu, Ya, ya, bukan cukup. Tadi Ibu jawab cukup. Ternyata belum. Paham? belum. Ya, makanya di angka Oke. 9 Nah, berarti peristiwanya apa? Peristiwanya belum punya tabungan untuk anak yang yang kecil. kecil. Ya, Oke. Tabungan oke. itu untuk apa aja ditulis ya. Ya, ya, lebih Oke. spesifikasi ya. Ah, baik. Kebutuhannya Clear? sampai ke perguruan tinggi gitu. Clear. Siap. Terima kasih Oke, Pak sip. Sofyan. Baik, siap. Yang lain? Ada Bu Andriani. Maaf, Pak Denny dulu. Silahkan. Ada berapa orang yang membagi? Kurang 2 lagi, ada Pak Denny sama Bu Oke. Andriani. Silakan. Oke, Assalamualaikum Mas Coach. Ya, waalaikumsalam. Ada 2 hal yang saya pertanyakan. Yang pertama adalah, saya kan memberikan nilai 7 ya, cara mendapatkan, cara jumlah, dan cara pengeluaran. Apakah ini tidak mensyukuri atas nikmat yang diberikan sama Allah gitu? Itu satu. Belum, kita belum Karena bahas kalau ke situ. tidak, Belum. oh belum ya Belum. Pak. Jadi Bersyukur ini itu memang butuh kita cara, Pak Denny. oh siap. Jadi Bersyukur itu memang butuh dinilai cara. pada saat Dan saya sedang membimbing Anda untuk bersyukur benar-benar, bukan sekedar pengakuan. Caranya ini. Paham ya? siap. Oke. Jadi, Oke, silakan lagi. nah, poin satu ini sebenarnya kan melatar belakangi dari, saya nggak tahu lah apakah ini alasan atau peristiwa ya, karena saya kan kasusnya memang lagi proses divorce ya. Nah itu adalah Sebentar. dari Saya kasusnya lagi proses divorce. Itu memang proses divorce-nya mau sampai kapan tuh berlangsung? sekarang masih mediasi kalau nggak salah. Mediasi untuk apa? Mediasi untuk perceraian di pengadilan. Untuk perceraian di pengadilan. Iya. Oke, memang goals Jadi Anda kan masalahnya pengen benar-benar divorce ya? saya sebenarnya nggak pingin Mas Coach, cuman kan karena memang Enggak. Kali pemilihan kalimat Anda, saya sedang berarti terus terjadi terus menerus. Paham nggak maksud saya? ya. Pemilihan katanya. Contoh begini, saya sedang sakit mah, sementara Anda meyakini yang sedang itu sedang terjadi, maka di masa berikutnya saya akan terus menerus sakit mah. Paham? Jadi saya lebih Tapi kasusnya kan belum putus. Saya sedang mengoreksi pengucapan Anda dengan menggunakan kata lagi. Saya lagi proses divorce. Kayak gitu. Jadi ini sebenarnya untuk mengingatkan bukan hanya Pak Denny tapi juga yang lain. Pemilihan kata lagi itu sama dengan sedang, sama dengan berlanjut terus-menerus. Gitu ya. Yang baik yang dipakai apa? Nah, jadi kalau misalkan kita ingin menjelaskan sesuatu yang negatif, saya dalam proses divorce beberapa waktu lalu nih, tapi nggak tahu kelak apakah akan balik lagi atau enggak. Beda enggak? Ya. Beda enggak ke hati? Ke hati beda enggak? Saya sedang lagi nggak punya duit nih beberapa waktu lalu, tapi beberapa waktu yang ke depan, walau halam nih, kayaknya saya bisa jadi dapat duit. Paham? Siap. Oke, sip, lanjut Pak Denny. Oke, saya lanjut dari, saya memberikan penilaian 7 ini karena memang entah alasan atau peristiwa, ya karena saya bercerai dengan istri gitu. Walaupun ini belum diputus ya Mas Bud, belum diputus secara pengadilan, ini masih mediasi keempat. Cuma tapi pikiran Anda sudah bercerai dalam pikiran Anda. Saya sih pinginnya jangan Mas Bud. Ya. Anda apa? Jadi Pak Denny, antara ucapan dengan perasaan Anda ini nggak sinkron nih.
Padahal kalau mau afirmasi itu mesti sinkron. Oke, tapi nggak Ya, apa-apa. Ini kan namanya belajar. Makanya Pak Denny mohon maaf, siap, saya potong Anda ngomong. Kenapa? Karena saya pengen ngasih tahu, paham ya Pak Denny ya? siap, siap, Langsung langsung ya, to the point gitu ya. Jadi gini, kita siap, kita fokus dulu. Lepaskan kasus perceraian, proses perceraian, oke, ya, yang sudah terjadi. eh, karena nggak tahu nih ke depan masih berproses bercerai apa enggak, saya nggak tahu ya. Tapi kasus ya. perceraian yang sudah terjadi ini beberapa waktu lalu, lepaskan dengan masalah finansial. Kecuali Anda mengizinkan, gara-gara masalah perceraian itu, finansial Anda ambruk. Kalau Anda mengizinkan, kita lanjutin. Oke, siap. Oke. Ah, Kalau boleh nggak ngasih gambaran, diizinkan dalam pengertian, kenapa? boleh ngasih gambaran ya, Bu? Iya. Gambarannya gini, memang perceraian ini salah satunya adalah itu. Dulu saya bekerja di pabrik yang punya penghasilan yang sudah sesuai, tapi sekarang pindah ke wirausaha dan ini bentuknya adalah masih bertumbuh gitu loh maksudnya. Itu Oke, nggak kelihatannya apa-apa, nggak apa-apa. Kita kita fokus ke cara Anda mendapatkan. Kenapa? Wallahu alam ya, kenapa Anda keluar dari pabrik memilih wirausaha? Mungkin caranya di pabrik Anda merasa seperti robot, di wirausaha Anda seperti berkembang. Wallahu alam. Tapi kita ngomongin cara dulu, bukan jumlah. Paham siap, Pak Denny? siap, Biar pikiran kita terpilah-pilah gitu loh. Nah, untuk siap. cara mendapatkannya, Anda lebih nyaman yang mana nih? Sekarang ini Anda nyaman nggak? Puas nggak dengan cara Nyaman, mendapatkannya? Berapa nyaman, nyaman. skalanya nyamannya? Saya bandingkan sebenarnya 10, Mas. Oke, 10 Nyaman cukup, soalnya. cukup. Oke, cukup. Ya, Untuk caranya loh ya. Misalkan di ya, wirausaha membuat saya jadi banyak belajar gitu ya. Membuat saya ya, ngebangun relasi, membuat saya punya ya, imajinasi yang wah kayaknya ini keren banget kalau begini kalau begitu. Misal Anda ya. merasa bertumbuh, maka skala kepuasan Anda cara mendapatkan uang adalah 10. Sampai situ dulu. Siap, Paham? paham. Oke, sampai situ. Selanjutnya jumlahnya nih, jumlahnya Anda puas nggak? Eh, ya dibandingkan dengan dulu pada saat di pabrik, ya itu yang masih belum puas, tuh. Makanya saya Bandingkan ngasih dengan nomor. kebutuhan Anda, Pak Denny. Kalau Dibanding dibandingkan dengan kebutuhan yang kebutuhan. dulu, tidak terpuaskan Kebutuhan buat sekarang, bukan kebutuhan dulu. Anda hidup sekarang, bukan di masa lalu. Kebutuhan sekarang, jumlahnya mencukupi kebutuhan Anda enggak? Ataukah Anda masih harus minta-minta sama orang tua? enggak sih. Ya Oke, sebenarnya pertanyaan cukup. saya lagi. Kebutuhan, jumlahnya, apakah memenuhi kebutuhan Anda? Seberapa puas Anda dengan jumlah Iya, ini? siap. 10 tuh. 10. Perhatikan, Ya, kalau Anda membandingkan dengan kehidupan Anda sebelumnya, selamanya Anda akan merasa tidak bersyukur, kufur nikmat. siap, siap. Paham? Jadi kita Paham, ngebandingin paham. dengan hidup sekarang. Ini contoh teman-teman semua, contoh-contoh ya. Saya tinggal di Depok. Kemudian SPP anak per bulan, anak pertama itu 4,5 juta. Kemudian anak kedua itu total 1,5. Berarti habis 4,5, 6 jutaan untuk SPP doang. Misal ya, misal. Kemudian saudara saya di kampung, di Pamengpeuk, itu SPP anaknya nggak bayar. Itu aja dulu, itu aja dulu. Berarti kalau seandainya dia dapat 5 juta income-nya, dan saya dapat 10 juta, sebenarnya sama aja gitu loh. Paham ya? Siap. Karena dia 5 juta itu nggak ada biaya pendidikan, sementara saya 10 juta itu saya harus biaya pendidikan 5 juta gitu loh. Sampai situ dulu ya. Tapi kalau saya ngebandingin jumlah dengan si Anu, dengan si Anu, dengan di masa lalu, itu nggak real. Kenapa? Kebutuhan kita yang hari ini, yang sekarang-sekarang nih, gitu ya. Oke, jadi dari cara mendapatkannya Anda sudah 10, kemudian jumlahnya pun udah merasa 10, benar? Ya, siap, Coach. Oke. Sekarang cara Anda mengeluarkannya nih. Apakah bisa jadi Anda merasa boros, bisa jadi Anda merasa frustasi, jadi beli ini beli itu, misal. Bisa jadi Anda sangat telaten gitu loh.
ngurus uang tuh, oh ini pos-posnya, dan Anda kayak ngerasa, wah bener nih. Nah, skalanya berapa? Ya, dari gambaran yang tadi sebenarnya sih sudah cukup semua, Coach. Ya, Ya, sudah terbuka sih, Coach. Jangan ya dibandingkan sudah. dengan yang dulu. Posisinya Iya, dari sekarang, berarti kan jadi ya. berarti kan sebenarnya hidup Anda lebih nyaman sekarang dong. Anda bersyukur Ya, gitu kan. Ya, itu aja ya, dulu ya. Nah, ya. adapun jadi Makasih, biar Coach, pencerahannya. Anda Coach. memperbesar ruang bahagia Anda, bukan cari-cari alasan kenapa aku harus bersedih. Paham? Paham, Coach. Oke, baik. Sip. Ya, Silakan masih yang lain. Terima terbelenggu kasih Pak peristiwa Denny. yang lalu. Ya, Makasih, Coach. sama-sama. Mohon maaf, Bos. Siapa? Oke, ya, Ibu yang lain ada Mbak Dwi siapa Mbak Dwi? Bu Andriani. Mbak Andrian, silakan. Ya, Teman-teman ini buat Coach. Anda juga ya, jawaban-jawaban ini. Oke, silakan Bu Andrian. Assalamualaikum, Coach. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sejak terapi, Coach, alhamdulillah sudah banyak kemajuan, Coach. Saya jadi lebih ikhlas, lebih eh, membayangkan sesuatu yang lebih indah di masa depan saya, Coach. Jadi terima kasih Amin, atas amin. ilmunya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian ini, Coach, untuk tingkat kepuasan tadi, kebetulan saat ini karena saya sudah merasa puas setelah menjalani terapi, tetapi ini kan masih ada amanah yang harus dilunasi, Coach. Kira-kira bagaimana yang untuk menyikapi ini, Coach? Oke, untuk cara mendapatkannya, berapa skala kepuasannya? Cara mendapatkan saya tulisnya tadi 10, Coach. 8, Coach. Oke, baik. Iya, karena Cara kebetulan mendapatkannya berapa? 8. Oke, kenapa alasannya? Karena suami belum punya kerjaan yang tetap, Coach. Ini Tapi bukan alhamdulillah urusan sejak suami. terapi. Anda cara mendapatkan uang Anda nih selama ini nih Oh, caranya. Eh, Oke, sekarang begini, mungkin begini. Anda berharap suami menafkahi Anda secara 100%, mungkin iya, begitu ya? siap, Coach. Iya. Oke, baik, nggak apa-apa. Berarti alasannya adalah, betul tadi suami belum menafkahi saya 100%. Berarti peristiwanya apa? Anda tulis, income suami sekian. Oh, siap, Coach. Oke, Ya. income suami, atau bukan bukan ke income suami, bukan. Saya masih harus bekerja. Bisa jadi harapan Anda tidak bekerja, benar nggak? Iya, siap, Coach. Kayak gitu. Nah, berarti nanti peristiwa-peristiwa ini ditulis secara rinci. Saya bekerja. Nah, apa yang tidak enak dari pekerjaan Anda? Misalkan, saya tuh capek sebenarnya. Saya tuh sedih ketika pulang anak ternyata nggak keurus. Misal, Iya, siap. oke, itu secara spesifik ya. Kemudian, jumlah skala kepuasan jumlahnya berapa? Jumlah alhamdulillah sudah 10, Coach. Kalau Sudah sekarang 10. iya. Cuma Oke. itu Nah, karena masih ada amanah, nah, jadinya gimana, Coach? iya, berarti kan Anda terbebani dengan amanah. Iya, siap, Coach. Berarti Anda berharap jumlah income Anda bisa melunasi amanah. Iya, siap, Coach. Dalam pemikiran Anda, berapa lama idealnya amanah ini terlunasi, terlepas dari masalah berapapun income Anda? Saya kemarin targetkan 3 bulan, Coach. 3 bulan. Kalau seandainya 3 bulan, mesti berapa income Anda? 50 juta, Per Coach. bulannya. Dan sekarang baru mencapai berapa? Sekarang baru sekitar 20-an, Coach. Oke, berarti kan kepuasannya berapa tuh? Dari mestinya 50, Anda dapat 20. Berapa skala kepuasan jumlahnya? Paham nggak? Siap, Coach. Karena Anda memasukkan hutang sebagai beban. Maka skala kepuasannya diturun. Oh, siap, Coach. Mengerti? Siap, Coach. Cuma kan perasaan sudah lega nih, Coach. Maksudnya sudah plong, sudah puas. Apa itu tidak jadi ini ya? Ya kan Anda ngomong puas tapi di sisi lain, tapi Iya, masih hutang ada. nih. Gitu kan. Nah, masih aja Siap, Coach. dibahas. Oh, siap, Coach. Oke. Nah, cara Anda mengeluarkannya udah ngerasa benar, sempurna. Alhamdulillah, Coach. Oke, Sudah 10 ya. puas. Nah, Iya, siap. berarti di peristiwa hutang tuh, tulis tuh jumlah Oh, iya. hutangnya berapa, ke siapa, bagaimana dia mengganggu Anda, apakah dia sering menagih, sering mengingatkan, sering ngirim surat cinta, apa gimana. Siap, Coach. Peristiwa-peristiwa itu ditulis. Oke, sip. Baik, Coach ya. Terima kasih, Coach. Oke, baik.
Oke, teman-teman semua, Mbak Dwi nggak ada lagi? Ini ada tambahan 2 yang raise hand, Coach. Bagaimana? Oke, silakan, Lanjut. silakan, Silakan Bu silakan, Mega. silakan. Bu Mega Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya Waalaikumsalam warahmatullahi sudah. Eh, Pak Sofyan, saya kondisinya mungkin hampir serupa ya dengan Ibu barusan Bu Indriani ya. Ayo, Bu siapa? Bu Indriani ya. Jadi sebelumnya kan saya dalam kondisi single parent. Kemudian alhamdulillah sudah berkeluarga. Nah, pada saat waktu itu saya merasa berharap itu waktu dulu itu saya berharap mendapatkan penghasilan dari suami. Waktu itu apa yang saya peroleh itu masih belum sesuai dengan harapan saya. Jadi saya mengharapkan itu bulanannya dari dia ada dapat gitu loh. Sementara saya kan punya usaha toko gitu ya, Pak ya. Kemudian ketika saya melepas hal itu, jadi saya meminta support, hanya support saja. Sementara kan tanggung jawab dari anak-anak saya itu kan tanggung jawab di saya sebenarnya, karena di saya dan di keluarga ini keluarga almarhum kan begitu sebenarnya yang saya tahu gitu kan. Sebentar, Jadi saya sebentar. Bapaknya udah meninggal. iya yatim. Ya kalau Anda udah nikah lagi mah itu suami tanggung jawab Anda dan anak-anak Anda lah. Kalau sayanya iya, tapi kalau anak itu kan sebenarnya tidak sepenuhnya Enggak. dari baru yang saya pahami. Oh ya udah, Allah alam lah. Siap. Itu saya juga itu yang mau saya inikan juga gitu loh. Maksudnya perjelas di situ gitu ya Pak ya. Karena berbeda-beda pengertiannya di setiap orang. Jadi akhirnya karena dari Bukan tanahnya berbeda-beda, dalilnya belum kuat, dalilnya belum dapat. Iya betul dapat itu. Cari Jadi dalilnya dong. karena pemahaman dari sananya begitu gitu, pemahaman Iya. dari sananya begitu, jadi saya fokusnya oke lah support total gitu loh, support di usaha di bisnis. Nah, Ya. ketika saya melepaskan hal itu artinya tidak mengharapkan Oke, jadi pertanyaannya apa tuh? gitu loh. Nah, kadang-kadang itu masih ya itu tadi ya Pak. Jadi seperti mengganjal di sayanya gitu loh Pak. Karena Oke, pertanyaannya apa? itu kan jadinya saya bekerja full time. Itu kan kadangnya ada perasaan ketika proses pertama dari bekerja full time-nya itu sendiri kan. Sebentar, Anda kayak kesel ngeliat suami ya, aku nggak tanggung jawab gitu ya? Kadang muncul itu. Kadang muncul itu. Iya. Oke, terus ya udah berarti itu aja kan pertanyaannya kan? Katanya, nggak. Yang kedua yang itu tadi Pak, yang seperti yang kasus ibu sebelumnya. Jadi masih ada tanggung jawab yang harus dibereskan itu luar biasa gitu loh. Gitu. Oke, udah itu aja kan? Jadi saya sekarang kan ini pertanyaannya terapinya gimana kan gitu kan? Ya. Nah, kita urutkan dari sini. Dari cara Anda mendapatkan uang, berapa skala kepuasannya? Nggak mungkin 10 nih kalau jawabannya yang cerita barusan. 8. Berapa skala Anda mendapatkannya? Berapa? 8. Alasannya karena saya yang memenuhi, benar? Suami belum memenuhi kebutuhan kami, benar? Benar. Nah, peristiwanya adalah suami berpendapat anak-anak saya bukan tanggung jawab dia, benar? Benar. Nah, itu peristiwanya. Tulis lagi tuh siapa yang berpendapat seperti itu. Apakah keluarga suami juga? Siapa nama-namanya? Tulis tuh. Oke, itu. Kemudian jumlahnya Anda puas nggak? Jumlahnya kalau dari usaha yang saya kerjakan saya puas sekali karena
saya Bentar, berpikir bentar. Anda punya hutang. itu. Nah kalau ketemu ke situ, kadang-kadang saya nggak kepikiran ke situ gitu loh Pak. Iya, berarti kan belum puas sebenarnya. Karena hutang Anda tanggung jawab Anda. Tuh, Berarti tanggungan Anda itu bukan anak-anak Anda doang, tapi hutang Anda juga, paham? iya, betul. Nah, berarti skala kepuasan Anda dengan ditambah hutang tadi berapa jadinya? 8 saya tulis. Baik, 8. Alasannya masih punya hutang. Peristiwanya tulis, hutang ke siapa, jumlahnya berapa, hutang apa, paham? Oh, iya, iya. Kemudian Nah, cara Anda mengeluarkan uang selama ini, ngerasa udah benar apa belum? nah saya tulisnya 6 karena ada hutang itu. Oke, saya tanya, ngerasa udah benar apa belum? Eh, masih kadang-kadang itu belum benar. Oke, kenapa belum benernya? Keluar ke tempat yang tidak terduga, tidak sesuai dengan Nah, rencana. Anda tulis tuh, keluar ke tempat tidak bertugas. Saya pikir keluar ke tempat sampah tadinya, saya pikir begitu ya, keluar ke tempat tidak terduga. Oke, Anda tulis tuh contohnya apa aja ya, Iya, iya. paham? Contoh Paham, paham. misalkan beli handphone, beli iPhone nilainya 25 juta. Aduh, saya itu belum butuh misal. Atau misalkan anak tiba-tiba sakit, itu butuh pengobatan segera misalkan ya. Itu kan Iya, nggak direncanakan. Nah, oke paham ya? iya, iya, iya. Ya, ya, baik. Terima Baik. kasih. Sip. Clear. Clear. Oke, Mbak Dwi Ajeng lanjut. Siapa lagi? Bu Ari, silakan Bu Ari atau Pak Ari. Pak Ariin, Bu Ariin. Assalamualaikum, Coach. Waalaikumsalam. Ibu. Ya, Ibu. udah ditutup ya, Pak. Ya, Udah ditutup namanya umum lagi. Ayo lanjut. iya, ya, maaf. Ini karena ada anaknya baru. Ya, Pak, mau Ya lanjut tanya. silakan. Ini kan saya skala kepuasan untuk cara mendapatkan uang 10, cuman terus untuk jumlah. Sebentar, cumannya dilanjutin dulu. Saya Ya. nungguin nih. Oh iya, iya, iya. Cuman gini, Coach, tapi kok nggak cukup gitu cara mendapat uangnya kan. Kalau cukup nggak cukup di jumlah, Oh iya. di variabel jumlah, paham? Oh, maksudnya gimana, Coach? Kalau mendapatkan cara, apakah cara mendapatkan uangnya menurut Anda sesuai dengan ridho Allah atau sesuai dengan ridho setan? Iya, kalau untuk caranya itu kan dari suami itu saya sudah seneng gitu loh, maksudnya. Sebentar, Cuman, kok suaranya menjauh, mendekat, menjauh, mendekat. Anda pakai headset ya? iya kok. Nah, headsetnya kadang-kadang dijauhin dari mulut, dideketin. Coba ditelan deh headset. Oh, iya, Coach. Nah, kayak gitu. Oh iya, Coach. Oke. Nah, Ya, balik lagi. untuk Jadi untuk cara mendapatkan uangnya, Anda udah puas belum dengan caranya? Kalau cara itu kan dari suami, dia bingungnya di sini gini, Coach. Saya itu mendapatkan uangnya kan untuk sampai detik tadi dari suami, cuman kan Cukup, saya cukup sampai situ dulu. Cukup Oh sampai iya. situ dulu. Apakah Anda puas dapetin uang dari suami? Kalau Dari nominal caranya, bukan dari suami orang loh. Caranya kayaknya belum sih, Coach. Oke, memang mestinya caranya lewat mana lagi? Oh, kalau untuk cara dari suami itu sudah sesuai dengan apa ya, istilahnya puas, seneng kalau dari suami, misalkan saya nggak kerja, tapi Oke, kan berarti skalanya saya 10. Cukup. ya Berarti sudah benar skalanya ya. 10 ya. Oh, ya. Udah bener ya. Kan ada Iya. orang, mohon maaf banget sampai jual diri gitu ya, mohon maaf banget ya. Ya. Itu kan berarti caranya nggak bener banget. Nah ini caranya lewat suami. Kehormatan Anda terjaga berarti di rumah, benar? Ya, cuman kan nggak karena cukup dulu sampai situ dulu. Iya, Coach. Oke, cara mendapatkannya. Sekarang jumlahnya. Apakah jumlahnya Anda puas? Coach. Apakah jumlahnya Anda puas?
Belum, Coach. Halo. Berapa skalanya? 5, Coach. 5. Oke. Apa alasannya? Alasannya tidak cukup. Berarti Iya, peristiwanya Anda tulisin berapa income suami, berapa kebutuhan suami, kebutuhan selama ini. Paham? iya. Kalau income karena pensiun ya, Coach. Jadi kurang tahu juga sih, nggak, maksudnya nggak karena nggak terbuka Urusan gitu. Anda bukan di pensiun, urusan Anda di jumlah. Oh Saya ya, tanya lagi, jumlahnya selama ini berapa? Kebutuhan Anda total berapa? Itu yang saya tanyain. oh ini ditulis gitu ya, Coach. Ditulis Ditulis di juga ya. peristiwa. Oh ya. Kan Anda bilang jumlahnya kurang. Standar kurang Nah, itu apa? Apakah sampai pernah nggak bisa makan? Apakah nggak bisa beli sikat gigi, beli sabun, beli odol? Misal. oh Paham? gitu ya. Iya, iya. Anda tulis tuh di peristiwa. Yang Anda ingat aja, menunjukkan bahwa jumlah uangnya memang kurang. Iya, Apakah sampai anak-anak nggak makan sampai jam 12 siang karena emang nggak ada duit dan nggak ada makanan? Misal. Paham? paham. Nah, lalu dalam hal cara Anda mengeluarkan, apakah menurut Anda sudah benar? Ataukah menurut Anda tidak benar cara mengeluarkannya? Berapa skala kepuasan Anda dalam hal cara mengeluarkan? Hmm, belum, Coach. Oke, artinya cara mengeluarkannya gimana tuh? Sampai menjawab belum. Alasannya apa? Alasannya karena tidak cukup, jadi harus apa ya? Misalkan dana ini belum misalkan buat bayar sekolah, ternyata ada keperluan lain harus diposkan ke lain kayak gitu, Coach. Oke, Jadi jadi artinya Anda sering mengeluarkan dengan penuh rasa bersalah gitu ya. Udah iya, dikeluarkan ujungnya nyesel karena ternyata ada yang lebih penting lagi. Coba mesti itu gak dikeluarkan gitu ya. ya sering gitu, Coach. Nah, itu ditulis di kolom peristiwa. Oke, Ya, paham ya? jadi kejadiannya ya. Ya, benar kejadiannya. Peristiwa itu adalah kejadian. Oke, clear? Ya, terus untuk persepsi yang salah itu di mana ya, Coach? Jadi saya karena dari suami itu kan udah senang, tapi kan karena merasa nggak cukup, jadi saya tuh berpikir Iya, gimana nanti cara dulu, bisa nanti dulu, dapat nanti uang gitu. diterapi. Nanti ya, Oh iya, nanti Coach. dulu. Ini sampai sini dulu aja dulu. Materinya sampai sini dulu ya. Ya, Nanti ada ya, tugas-tugas berikutnya. ya, Oke, makasih. sip. Ya, terima kasih, Clear ya, Coach. teman-teman? Ya, ya, Baik. ya. Oke, kita lanjutin Mbak Dwi ya. Nah, teman-teman semua, dari peristiwa-peristiwa itu, sebenarnya itulah peristiwa traumatik Anda. Peristiwa traumatik. Dimana kalau Anda ingat itu, Anda nggak nyaman. Paham? Peristiwa-peristiwa itu. Saya kalau ingat utang tuh jadinya tuh uang segede apapun kok ngerasa kecil mulu. Misal, saya tuh kalau ingat jumlah pendapatan suami itu meskipun katakanlah kebutuhan saya terpenuhi tapi kayaknya aduh gimana gitu misal gitu ya. Jadi ini peristiwa traumatik. Peristiwa traumatik ini sebenarnya terjadi di masa lalu, bukan di masa depan. Tapi karena Anda rasain terus-menerus ke bawah-bawah, itu masalahnya. Jadi apa yang Anda sampaikan sebagai tulisan di dalam kolom peristiwa pada hakikatnya pengalaman Anda. Bukan proyeksi masa depan, bukan. Nah, kita tuh ingin agar Anda melepaskan peristiwa traumatik ini dari pikiran Anda. Gitu loh. Caranya gimana? Ho'oponopono, teman-teman semua. Makanya peristiwanya harus diisi. Pernah mengalami ini, pernah mengalami itu. Semuanya pernah. Anda bayangkan satu dulu, lalu Anda ho'oponopono sampai lega. Paham? Oke, sampai lega. Lanjut teman-teman semua. Kalau Anda sudah lega, maka Anda tulis. Perhatikan teman-teman semua. Ingat ada unsur cara mendapatkan, ada unsur cara mendapatkan, ada unsur cara mendapatkan selanjutnya adalah jumlah uang, cara mengeluarkan.
Kalau seandainya Anda sudah melakukan terapi, maka itu semua bisa jadi berubah. Bisa jadi berubah. Sebab Anda sudah punya pemahaman bahwa itu ternyata dulu. Oke. Sebenarnya Anda tuh kadang nggak bisa membedakan mana dulu, mana di masa depan. Ketika itu sudah terjadi di masa lalu, Anda khawatir kalau begini terus di masa depan kita bagaimana. Benar? Tapi ketika Anda paham bahwa Anda sudah melakukan terapi, Anda paham bahwa itu dulu, ujung-ujungnya nanti Anda ridho. Kalau Anda bisa ridho, Anda bisa bersyukur. Sepanjang Anda tidak bisa ridho, Anda mustahil bisa bersyukur. Paham, teman-teman? Ridho dulu dengan masa lalu, maka Anda akan bersyukur apa yang didapat hari ini. Makanya tadi saya ke Pak Denny Anda nggak akan bisa bersyukur kalau nggak tahu caranya. Jadi Anda ridho dulu. Nah, cara ridho gimana? Terapi. Oke, Anda terapi. Oke, teman-teman semua, sekali lagi Anda terapi. Satu persatu. Nah, nanti kalau Anda udah ridho, Anda bersyukur, gampang nih kita bikin kalimat afirmasi finansial. Gampang. Jadi begini, teman-teman. Anda berarti tinggal berdoa. Berdoa, Anda bisa pakai kalimat yeset. Yeset, yeset kalau berdoa, berarti doa sesuai dengan keyakinan Anda ya. Oke, yeset itu sesuai agama masing-masing. Contoh kalau Muslim ya, misalkan ya Allah atas kuasamu, kau. Nah, ini saya suka menghubungkan dengan kejadian para nabi. Ya Allah atas kuasamu, kau jadikan Yusuf alaihi salam bendahara Mesir, kerajaan Mesir, bendahara kerajaan Mesir. Atas kuasamu, kau jadikan Ibrahim alaihissalam tahan dari panasnya api. Atas kuasamu, kau jadikan Sulaiman alaihissalam memiliki kerajaan yang sangat besar. Maka ya Allah atas kuasamu pula, jadikanlah hamba, berikanlah hamba. Oke, ya Allah atas kuasamu pula, beri hamba. RP sekian untuk kayak gitu ya teman-teman semua ya. Jadi ini terutama buat Anda yang memang punya hajat ya, punya hajat, Anda pengen nambah income Anda misalkan. Nah ini untuknya mesti jelas teman-teman semua. Ya Allah atas kuasamu kau jadikan Yusuf alaihissalam bendahara kerajaan Mesir. Ya Allah atas kuasamu kau jadikan Sulaiman alaihissalam memiliki kerajaan yang besar. Ya Allah atas kuasamu kau menjadikan Musa alaihissalam bisa melewati lautan yang dalam. Maka ya Allah atas kuasamu pula berilah hamba RP sekian untuk melunasi hutang kepada si Anu. Misal, ya Allah berilah hamba 5 miliar untuk hamba gunakan membeli rumah, kantor, dan kendaraan. Misal. Oke, teman-teman semua, ini biar apa? Biar Anda nyaman. Sekali lagi, buat Anda yang memang punya hajat. Atau katakanlah Anda sedang berikhtiar membangun perusahaan, ya Allah, Anda mesti punya target spesifik. Ya Allah, atas kuasamu pula beri hamba, jadikan usaha yang hamba jalani ini menghasilkan income, menghasilkan laba sekian per bulan. Jadi pakai kalimat yeset. Sampai sini dulu.
Paham teman-teman semua? Oke. Mendapatkan 5 dari pensiun, jumlah 5 alasan potong gaji, menukarnya semua digunakan untuk posnya. Ridhonya peristiwanya di Ho'oponopono gitu ya, Kos? Iya, peristiwanya, Pak Den. Nah, teman-teman semua, setelah Anda melakukan terapi, sedang melakukan yeset, kalimat yeset, sebenarnya begini, teman-teman. Yeset itu adalah ucapan, tapi Anda belum melibatkan perasaan. Gini, siapa yang pengen dapat income 100 juta setiap bulan? Ada teman-teman semua? Atau bukan 100 juta setiap bulan lah. Siapa di antara Anda yang pengen dapetin uang 300 juta dalam durasi waktu yang singkat kayak gitu ya? Maksudnya tuh 300 juta tuh bukan diperoleh dalam 1 tahun, bukan, tapi dalam beberapa hari gitu ya. Oke. Nah, teman-teman semua, eh, tugas Anda sebenarnya bukan sekedar pengen-pengen-pengen, tetapi Anda benar-benar merasakan seolah-olah 300 juta itu udah Anda peroleh. Oke. Nah, kalau Anda nggak kebayang dapatnya dari mana, Anda boleh nonton video yang tadi pagi saya kirim tentang Kulwap, kuliah WhatsApp. Ada 2 video, Anda tonton dua-duanya. Di situ dijelaskan bagaimana dari Kulwap itu kita bisa menghasilkan income sekian. Kayak gitu ya. Bukan dari saya ya, tapi dari Anda sendiri. Nah, itu untuk membuka Anda wawasan. Jadi poinnya begini, seringkali ketika kita berdoa, kita seolah-olah saya sudah selesai karena apa? Ketika kita berdoa dengan penuh kecemasan. Kenapa cemas? Karena khawatir kalau doanya nggak dikabulkan. Sebenarnya itu adalah prasangka sendiri. Ya Allah tolong, ya Allah tolong, ya Allah tolong, ya Allah tolong, ya Allah. Beda kalau gini. Ya Allah, aku serahkan jiwa saya kepadamu, aku serahkan kesehatan saya kepadamu. Hamba menginginkan kesehatan ya Allah, tapi hamba serahkan kepadamu. Selesai. Anda cukup ngebayangin Anda sehat aja. Maka ketika misalkan dalam mohon maaf, saya sedang bercerai, Anda bukan sedang bercerai. Beberapa waktu lalu Anda sedang mengurus perceraian, tetapi beberapa waktu ke depan, wallahu alam, maka Anda berdoa, ya Allah, Kau yang telah memberi kerajaan kepada Sulaiman alaihissalam, Kau yang telah memberi kekuatan kepada Ibrahim alaihissalam sehingga lepas dari pengaruh api yang panas, Kau yang telah memberi mukjizat kepada Musa alaihissalam sehingga bisa melewati lautan, maka ya Allah berilah kekuatan, berilah kekuasaan, berilah mukjizat kepadaku agar kami bisa bersama kembali. Oke, kayak gitu ya. Nah, tapi kemudian sekali lagi tugas Anda sebenarnya tugas berucapnya udah selesai lewat doa. Ini tinggal tugas berpikir, membayangkan, sama merasakan. Sepanjang Anda merasa gelisah, maka ini bertentangan. Anda sangat yakin bahwa besok masih hidup sampai-sampai Anda beberapa di antara Anda nyaman untuk tidak ibadah karena yakin masih ada waktu gitu kan. Kalau ada orang yakin besok mati, kayaknya sekarang lagi pada ibadah gitu ya. Tapi Anda bayangkan orang begitu nyamannya percaya bahwa besok masih hidup, perasaannya itu enjoy aja. Maka teman-teman semua sebenarnya begitulah keyakinan kita bahwa kita akan mendapatkan rezeki esok hari. Nyaman aja sekarang, enjoy aja gitu. Apa sih yang perlu saya siapin lagi? Orang besok juga bakal dapat rezeki lagi gitu. Paham teman-teman semua? Clear? Ya Allah, atas kuasamu Nabi Yusuf kau berikan bendahara Mesir, Nabi Ibrahim kau berikan tahan api, Nabi Musa melalui laut, ya Allah kuasamu kau jadikan saya yang sekarang penghasilan puluhan juta ke depan. Puluhan juta ke depan nggak jelas, Mbak Dia Surabaya. Jelasin, puluhan juta itu 20 juta atau 15 juta. Ratusan juta nggak jelas, mesti jelas. Misal 300 juta per bulan, 400 juta per bulan. Oke, teman-teman semua, itu ya materinya kita. Anda silakan praktek. Tugas Anda adalah Anda jelasin, oh ya, Anda praktekkan dulu
Nanti teman-teman semua begitu Anda praktek terapinya, tolong kasih feedback apa yang Anda rasakan di dalam grup. Ini ada waktu 30 menit Anda praktek, tapi pada saat Anda praktek saya akan tutup video ini. Kita udahan Zoom-nya. Tapi sebenarnya belum selesai materinya ya, Anda mesti praktek. Oke, teman-teman semua, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan teman-teman pastikan Anda menonton 2 video yang saya bikin semalam. Oke, Putri Agung masuk, mari kita keluar. Oke, baik teman-teman semua. Halo Putri Agung, mana lagi Putri Agung nih? Kak Denny Raisen. Oke, Pak Denny, apa Pak Denny? Ya, maksud kalau misalnya doanya itu berubah gitu ya. Misalnya, ya Allah saya berikan awalnya minta 20 juta, bulan depan atau minggu depan berubah atau konsisten langsung minta 300 juta gitu per bulan. Jadi gini Pak Denny, sebenarnya kan Allah tuh maha luas, tapi pikiran kita yang sempit. Nah, jadi sebenarnya bukan masalah boleh enggak, itu Ya, boleh. Tapi ini kita lagi nembus pikiran sendiri, paham ya? Nembus pikiran sendiri. Kalau Anda mengucapkan berulang-ulang sebuah kalimat, lama-lama Anda akan percaya loh dengan kalimat itu. Nah, kalau saya sih misal gitu ya, Anda memang ada kebutuhan ya. Atau kalau Anda memang udah pernah mendapatkan income yang tinggi, kayak saya nih, saya pernah dapat income tuh sebulan tuh 80 juta, 100 juta. Maka ketika saya mengucapkan itu tuh, ya saya nyaman aja, karena dulu juga pernah dapat. Paham ya? Meskipun katakanlah sekarang di bawah itu misalnya ya. Karena Anda pernah dapat. Jadi, karena udah ada di programnya di pikiran. Oke, tapi misalkan ada orang nih, seorang ya sebutlah income paling besarnya 3 juta sebulan, lalu dia berdoa ya Allah dapat 300 juta. Sebelum nyampe ke langit, pikirannya udah nolak duluan gitu loh. Oke, jadi kalau ngomongin tentang doa, boleh nggak boleh nggak? Nggak ada yang nggak boleh. Clear? Iya, jadi ini tentang makanya saya bikin kalimat yeset biar apa? Biar Anda mengizinkan sebenarnya. Saya ingin mengatakan kepada Anda lewat kalimat yeset itu apa sih yang nggak mungkin buat Allah gitu loh ya. Oke, sip. Baik, terima kasih ya Pak Denny ya. ya siap maksud. Terima kasih. Sama-sama. Oke, teman-teman semua beres ya. eh Mbak Putri Agung, ini mohon maaf bukan sentimen sama Mbak Putri, tapi emang udah selesai. Silakan tonton rekamannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin tutup kamera ya semuanya ya.